Luka tak selalu tampak di permukaan. Kadang ia sembunyi di balik kejiwaan seorang remaja sebagai respons atas tekanan emosional atau trauma. Ketika tidak terobati, luka batin itu bisa berubah menjadi tragedi. Seperti yang terjadi di SMAN 72 Jakarta Utara Jumat 7 November lalu. Suasana khutbah Jumat di masjid sekolah yang semula khusyuk tiba-tiba digemparkan dengan suara ledakan. Ledakan berasal dari bom yang diduga dibawa oleh siswa sekolah tersebut. Kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue ledakan tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. Kebetulan jangan gua. Itu kenapa itu? Gak tahu. Siapa, Cok? Kepanikan terjadi sesaat setelah ledakan mengguncang masjid di SMAN 72 Jakarta. Puluhan siswa berhamburan menyelamatkan diri ke tengah lapangan, sementara beberapa siswa lainnya membopong rekan mereka yang menjadi korban. Video amatir juga merekam seorang pelajar tergeletak dengan luka parah di bagian kepala. Menurut saksi, ledakan terjadi di tengah barisan atau saf jemaah. Ke BK aja yang terdekat dulu. BK Bu terdekat Bu, BK terdekat Bu. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, ledakan di SMAN 72 Jakarta terjadi 4 kali di sejumlah titik, yaitu di masjid sekolah, taman baca, dan bank sampah. Dalam konferensi pers pada 11 November, polisi mengungkap ada 7 peledak ditemukan di SMAN 72 Jakarta. Dari 7 bom tersebut, 4 telah diledakkan dan 3 lainnya dalam keadaan aktif saat disisir oleh Densus 88 Anti Teror Polri. Bom ditemukan di 3 lokasi, yaitu masjid, taman baca, dan bank sampah. Bom diledakkan menggunakan remote. Dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya, karena itu hasil olah TKP. Ledakan di SMAN 72 mengakibatkan 96 orang terluka, yakni 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 luka berat. Hingga hari ini masih ada 28 korban dirawat di sejumlah rumah sakit di Jakarta. Selain mengalami luka, 90% korban mengeluhkan gangguan pendengaran. Sebagian telah menjalani terapi hiperbarik untuk memulihkan pendengaran. Polisi menetapkan siswa terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH. ABH diduga kuat terlibat dalam ledakan pada 7 November lalu. Kesimpulan ini berdasarkan pemeriksaan menyeluruh di lokasi maupun di rumah ABH. Salah satu dugaan yang melakukan dalam kondisi ini adalah sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, masih dalam perawatan dan kondisinya sudah sadar, termasuk kita saat ini adalah fokus dulu terhadap pemulihan. CCTV milik warga merekam aktivitas saat ABH membonceng motor menuju sekolah. Ia membawa ransel dan sebuah tas biru di pangkuan. Menurut Ketua RT setempat, ABH merupakan sosok yang tertutup dan tidak pernah bersosialisasi dengan warga. Pagi itu suasana SMAN 72 Jakarta berjalan seperti biasanya. CCTV merekam saat ABH memasuki gerbang sekolah pukul 6.28 waktu Indonesia Barat. ABH kemudian berjalan di koridor sekolah dan sempat berpapasan dengan guru. Ketika waktu menunjukkan pukul 11.43 waktu Indonesia Barat atau jelang sholat Jumat, ABH berjalan menuju masjid. Di depan masjid, ia sempat berdiri seolah mengamati situasi.
Semakin mendekati sholat Jumat sekitar pukul 12:05 waktu Indonesia Barat, ABH melepas seragam dan berganti baju. Kemudian menuju masjid sambil menenteng senjata mainan. Tidak lama kemudian terlihat cahaya warna merah dan asap putih dari dalam masjid. Di balik kerasnya suara ledakan, ternyata ABH merasa kesepian karena tak ada tempat bercerita baik di sekolah maupun di rumahnya. Perasaan itulah yang mendorong ABH untuk melakukan kekerasan. Polisi mengungkap ABH sebagai pribadi yang tertutup dan jarang bergaul. Yang kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Meski diduga kuat yang menyebabkan ledakan di sekolahnya, polisi memastikan ABH tidak terkait terorisme. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri bilang ABH bertindak secara mandiri. Polisi masih mendalami aktivitas daring untuk mengetahui motif peristiwa ini. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan kecenderungan ABH menyukai konten kekerasan. Diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Hingga kini polisi masih mendalami dari mana asal bahan peledak yang digunakan ABH di SMA N72 Jakarta. Pemeriksaan belum bisa dilakukan karena ABH masih dirawat di rumah sakit dan polisi fokus pada pemulihan terlebih dahulu. Ayah dari salah satu korban ledakan SMA N72 mendapat surat dari anaknya yang hingga kini masih dirawat di ruang ICU. Dalam tulisannya, korban minta untuk selalu ditemani. Ia juga meminta orang tuanya menyampaikan ke polisi untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan. Saya minta diusut karena itu permintaan dari dia. Secepatnya, tapi kalau bisa ini secara terbuka, jangan tutup-tutupan gitu. Sementara itu, polisi menyatakan proses hukum terhadap pelaku ledakan SMA N72 dilakukan berlandaskan sistem peradilan pidana anak. Untuk proses hukumnya, tentunya kita punya aturan main sebagaimana tadi disampaikan oleh Bu Margareta dari KPAI, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan ada sistem peradilan pidana anak. Kami akan mempedomani undang-undang tersebut dan kita akan mencari yang terbaik untuk hak dan anak-anak kita ke depan, baik itu korban maupun anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Hingga saat ini saudara, ABH masih menjalani perawatan di rumah sakit dan polisi belum bisa mendalami lebih jauh. Publik menunggu apa sebenarnya yang melatari hingga seorang remaja bisa sampai di titik itu. Bisa jadi pemicunya tak hanya dialami ABH melainkan juga banyak orang lainnya. Peristiwa ini sekaligus menjadi alarm serius bahwa kesehatan mental anak bukan sekadar tambahan, tapi mendesak untuk diperhatikan agar luka sunyi tak lagi menjadi tragedi.